Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara semua? Semoga dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah, Anda dan keluarga besar Anda di rumah. Pada minggu ke-10 ini, kuliah unit proses Fisika Kimia Teknik Lingkungan yang saya sampaikan membahas tentang materi Physical and Chemical Process in Water Treatment dengan subjudul Aeration and Air Stripping. Topik pembahasan kita kali ini adalah definisi dan prinsip dasar dari aerasi dan air stripping. Kemudian yang kedua, proses penyisihan polutan di dalam aerasi dan air stripping. Yang ketiga, kinetika proses untuk aerasi dan air stripping. Yang keempat, jenis-jenis, kemudian reaktor, satuan, dan bahan kimia yang diperlukan di dalam proses air stripping. Dan yang terakhir adalah enhancement atau pengayaan. Nanti ada beberapa materi soal problem solving yang bisa saudara pelajari merujuk pada referensi yang saya berikan. Kemudian apa yang dimaksud dengan aerasi? Secara prinsip, aerasi adalah proses masuknya gas dari fasa udara menuju ke fasa cair sebagai bentuk gas terlarut. Nah, dan proses sebaliknya dari aerasi adalah deaerasi. Artinya kalau gas itu keluar dari cairan menuju ke udara, itu yang dinamakan deaerasi. Di dalam proses aerasi ini ada istilah transfer dan mass transfer. Jadi dasar dari prosesnya adalah transfer. Transfer itu adalah aliran massa yang terjadi antara dua titik massa yang berbeda konsentrasi. Nah, secara kimia, aliran selalu bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dan ini akan terus terjadi sampai terbentuk kesetimbangan. Sedangkan mass transfer, kalau dua konsentrasi itu pada fase yang berbeda, misalkan satu di udara, satunya di air, atau satu di fasa gas, satu di fasa cair, kemudian ada zat yang berpindah dari fasa gas ke fasa cair, atau sebaliknya, ini yang dinamakan mass transfer. Jadi artinya mass transfer itu adalah kalau massa itu berpindah dari fasa yang berbeda. Nah, berkaitan dengan ini, dengan proses-proses yang pernah kita pelajari, aerasi ini juga merupakan salah satu bentuk absorpsi. Nah, sebenarnya di dalam aerasi ini nanti include juga dengan air stripping. Artinya apa? Bahwa ketika kita melakukan aerasi ke dalam air, maka hampir sebagian besar udara yang kita masukkan akan keluar kembali. Nah, oksigen yang masuk ke dalam air dan itu terlarut di dalam air itu dinamakan aerasi. Tapi sisa udara yang kita masukkan dan dia keluar lagi, kemudian membawa pencemar-pencemar atau zat-zat yang volatil utamanya, itu dinamakan air stripping. Jadi secara prinsip bahwa aerasi adalah gas addition to liquid. Sedangkan gas stripping atau air stripping adalah gas removal atau material removal from liquid by gas. Nah, secara normal, kedua proses ini sering digunakan pada langkah treatment yang pertama. Jadi selama produksi dari air minum, terutama yang menggunakan groundwater dan riverbank atau air dari sungai. Nah, bagaimana caranya? Biasanya kita menginduksi gas probe atau apapun yang digunakan nanti dibahas di belakang untuk menambahkan oksigen dan sekaligus nanti sisa udara itu meremoval gas-gas atau zat-zat yang tidak kita inginkan berada di air seperti H2S, amonia, kelebihan CO2, zat organik volatil, dan sebagainya. Jadi seberapa penting proses aerasi dan air stripping ini dalam wastewater treatment atau dalam water treatment. Ya. Beberapa hal yang telah dilaporkan. Yang pertama sudah
kita ketahui dengan baik bahwa masuknya gas, baik karena turbulensi, karena memang sengaja dimasukkan, atau karena diaduk, itu akan meningkatkan dissolve oksigen. Kita tahu bahwa DO ini sangat diperlukan oleh terutama proses biologi untuk mengolah pencemar organik yang biodegradable. Yang kedua, dengan aerasi maupun air stripping, terutama strippingnya ini, kita bisa melakukan removing of taste, jadi bau air, atau rasa air, kemudian bau, dan warna, terutama yang disebabkan oleh organik-organik yang volatil atau yang degradable. Yang ketiga, biasanya memang ditujukan untuk meremoval organic substance, terutama yang VOC, volatile organic compound, dari air. Jadi biasanya kalau air itu tercampur dengan limbah seperti benzen, karbon tetaklorida, diklorobenzen, vinyl klorida, trikloroetilen, metana, dan sebagainya. Ini juga bisa dengan aerasi. Yang keempat, pada proses softening air sadah, ini kadang-kadang sering kelebihan asam, kelebihan basa maksud saya, ya, dengan penambahan pH sampai 11, dan bisa direasamkan lagi atau bisa diasamkan dengan menambahkan CO2. Nah, kadang-kadang juga nanti kalau kelebihan CO2 atau memang CO2 sudah ada di dalam air karena proses biodegradasi, kita juga bisa meremove dengan air stripping. Kemudian bisa juga untuk removing hydrogen sulfide, jadi H2S, ini senyawa yang lebih beracun daripada cyanida. Kemudian amonia. Amonia ini memang harusnya tidak terlalu besar di air karena dia cukup toksik, terutama untuk golongan ikan dan mikroorganisme lain. Yang terakhir adalah removing FeMN dari groundwater. Jadi kalau air tanah banyak mengandung Fe atau Mn, maka salah satu metode adalah dengan aerasi. Biasanya sudah cukup sehingga nanti FeMN menjadi fasa yang mengendap. Nanti saudara bisa merujuk kembali ke topik presipitasi Fe dan Mn. Dan mungkin beberapa mekanisme lain, silahkan saudara pelajari lebih lanjut di referensi. Sebagai tambahan bahwa transfer massa ini merupakan fenomena permukaan atau fenomena antarmuka. Kita tahu bahwa fasa yang terlibat di sini adalah fasa gas dan fasa cair. Sehingga di antara pertemuan keduanya menjadi fenomena permukaan atau prinsip surface fenomena. Nah, bagaimana gas tertransfer itu tergantung dari beda konsentrasi yang pertama. Makin besar beda konsentrasi, maka kecepatan transfernya juga makin besar. Yang kedua adalah resistensi dari surface permukaannya atau surface kontaknya. Ya. Jadi kalau permukaan itu makin resisten atau makin menahan, maka juga transfernya makin kecil. Kalau digambarkan dalam diagram grafik antarmuka, maka kinetika untuk aerasi dan stripping bisa dijelaskan sebagai berikut. Ya, yang A itu adalah aerasi. Kalau zat Y yang dia di fasa gas, kemudian akan dimasukkan ke liquid, maka Y ini harus menembus dua antarmuka. Jadi satu adalah bulky gas, yang kedua adalah bulky liquid. Ya. Nah, perbedaan konsentrasi Y di udara dengan yang di liquid ini akan menjadi daya dorong. Kalau ini makin besar, maka ini juga akan makin cepat. Sementara yang B itu adalah air stripping. Lebih mudah kalau itu dibalik. Liquidnya taruh sebelah kiri, gasnya taruh sebelah kanan. Ya, saya bicara tentang X. X itu adalah zat yang akan dikeluarkan dari liquid. Kalau X-nya besar, sementara di udara kecil, beda usianya makin besar, maka daya dorong untuk dia keluar juga makin besar. Yang kedua adalah resistensi dari antarmuka ini. Kalau kedua antarmuka ini sangat
kuat resistensinya, maka daya tembusnya menjadi kecil. Nah, sebagai contoh zat X misalkan adalah oksigen, sehingga nanti kalau oksigen di udara dengan DO yang ada di air bedanya terlalu jauh, maka ini menjadi lebih cepat. Sementara yang di aerasi, yang di B itu contohnya misalkan amonia atau H2S. Kalau H2S-nya makin tinggi di air, maka proses keluarnya dengan stripping juga makin cepat. Jumlah dan kecepatan transfer massa dari dua sistem ini, dari udara ke air, itu dipengaruhi oleh setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah konsentrasi zat yang dipindah itu di fasa gas, kemudian konsentrasi awal zat itu di fasa cair, dan yang ketiga konsentrasi kesetimbangan di fasa cair dan gas atau kondisi terakhir. Ya. Kalau konsentrasi di gas misalkan oksigen sangat tinggi di udara, sedangkan di air sangat rendah, maka jarak itu menjadi besar. Dan ini menjadi driving force yang besar. Yang kedua dipengaruhi oleh konsentrasi jenuhnya. Jadi misalkan konsentrasi awal di air dan jenuh C1 itu, kalau memang dia sangat jauh, itu juga menjadi driving force yang cukup besar. Nah, transfer ini akan terjadi cepat ya di awal. Kemudian makin lama makin lambat karena driving force-nya jaraknya makin kecil ya, sampai terjadi kesetimbangan. Kalau sudah mencapai C1 atau setimbang, itu berarti akan berhenti. Dengan sederhana, driving force ini dapat kita gambarkan pada formula berikut. Jadi dJW per dt sama dengan K2 kali CS min JW. Jadi CS itu J saturated, JW itu J in water. Secara sederhana, jumlah gas yang bisa larut di dalam air itu bisa kita gambarkan dengan model gas transfer menurut hukum Henry. Jadi S itu sama dengan K kali P. Ya, dari K itu adalah solubility constant, jadi konstanta kelarutan gas pada zat cair. Yang kedua adalah P, ini tekanan parsial dari gas. Artinya nanti kalau P itu makin tinggi, maka sebenarnya jumlah gas yang bisa larut juga makin besar. Contoh perhitungan modeling gas transfer, jadi silahkan saudara perhatikan di layar ini. Kalau ingin lebih jelas silahkan di pause. Untuk keperluan perhitungan kita dapat menggunakan komposisi standar atmosfer yang tidak tercemar seperti berikut. Ini pada temperatur 10 derajat dan tekanan 1 atmosfer atau 101, sekian Pascal. Perhitungan tersebut didasarkan pada komposisi kesetimbangan gas yang bisa larut di dalam satu cairan dengan gas yang tetap berada pada fasa gas. Ini dinyatakan dalam hukum Henry yang nanti akan keluar sebagai konstanta hukum Henry. Ya, jadi KH itu akan berkebalikan dengan H, seperti beberapa formula yang dapat kita lihat di layar ini. Perhitungan sederhana tentang volatilisasi dan partitioning menurut hukum Henry tadi itu sangat bermanfaat dalam merencanakan air stripping. Jadi secara prinsip bahwa parameter yang paling penting di dalam stripping terbentuk zat organik adalah rasio udara terhadap air. Artinya volume udara yang diperlukan untuk mengambil kontaminan di dalam air pada volume tertentu. Nah, rasio ini sangat dipengaruhi oleh sifat dari zat organik dan volatilitasnya. Dan nanti terutama akan dinyatakan dalam konstanta hukum Henry. Jika kita ingin mengolah sejumlah konsentrasi zat organik di dalam air, C0, konsentrasi awal, sehingga diturunkan menjadi C, sisa nanti ketika setelah pengolahan, maka kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Jadi C per C0 itu sama dengan 1 per 1 plus VA per VW kali KH per RT. Nah, kalau ini dimodifikasi, maka kita bisa mendapatkan VA per VW atau rasio volume udara air dibagi dengan volume
water. Ya, itu dapat dihitung dari C0 per C, jadi konsentrasi awal, kemudian dibagi dengan konsentrasi sisa yang diinginkan di air. Dikurangi 1, dikalikan RT per KH. Nah, KH ini nanti berkaitan erat atau menyatakan sifat dari zat volatil yang akan diolah di air tersebut. Beberapa nilai koefisien distribusi atau konsanta Henry itu dapat dilihat di sini atau nanti silakan diverifikasi dengan referensi yang lebih lengkap. Secara khusus sebagai contoh kita akan melihat transfer oksigen dari udara ke air. Ya. Nah, laju dari transfer oksigen ini akan sebanding dengan perbedaan antara oksigen terlarut existing dengan oksigen yang harusnya jenuh atau saturation concentration, CS. Ya. Sehingga nanti perbedaan ini itu akan sebanding dengan dC per dt. Nah, dC per dt itu adalah laju transfer nanti. Ya. Kalau kita punya data yang banyak, antara CS dengan C, kemudian kita olah dengan regresi linear, jadi dengan cara mengintegrasi, sehingga diperoleh ln CS min C dibagi CS min C0, itu akan linear dengan T. Ya. Jadi percobaan ini akan kita lihat perubahan C-nya terhadap waktu sampai dia menuju jenuh. Nah, kalau itu kita linearkan, antara ln CS perbedaan CS dengan C dan T itu akan memperoleh satu konstanta namanya KLA. Ini yang kita namakan koefisien laju aerasi. Perubahan laju aerasi itu bisa lebih mudah kita gambarkan dengan profil konsentrasi oksigen terhadap waktu aerasi. Jadi di awal, kalau bedanya dengan saturasi itu sangat jauh, maka driving force-nya besar. Waktu ke 0 ya. Nah, kalau waktunya terus dijalankan dan aerasi dilakukan, maka konsentrasi oksigen di air akan meningkat menuju ke jenuh. Sehingga jarak antara jenuh dengan konsentrasi existing itu makin lama makin dekat. Dan ini artinya driving force-nya juga makin kecil. Sehingga laju aerasinya juga akan makin kecil. Koefisien laju aerasi yang kita hitung atau kita dapatkan dari persamaan sebelumnya itu hanya berlaku pada temperatur tertentu. Sehingga kalau temperatur berubah pada kondisi yang lain, maka kita harus menyesuaikan nilai KLA itu bisa dengan rumus berikut ini. Ketika temperatur kita naikkan, pada dasarnya adalah nilai saturated atau konsentrasi jenuh oksigen di air itu makin rendah. Kalau makin rendah, merujuk pada grafik sebelumnya bahwa itu juga akan menurunkan driving force. Kalau driving force turun, maka laju aerasi juga akan makin turun. Dengan demikian, kalau temperatur dinaikkan, maka KLA itu akan semakin kecil. Nilai konsentrasi oksigen terlarut jenuh di air bervariasi terhadap suhu, kemudian jumlah garam atau kadar garam, itu bisa saudara lihat di tabel berikut atau lihat di Reynolds and Richard tahun 96, itu lengkap. Pada halaman berikut hingga halaman 30 adalah contoh-contoh perhitungan untuk mendapatkan KLA dan bagaimana desain percobaan itu dilakukan. Kemudian bagaimana kalau menggunakan model aerasi yang berbeda, dan bagaimana menggunakan nilai KLA dalam perencanaan. Silakan saudara pelajari, per halaman silakan di-pause untuk dibaca lebih saksama, sehingga saudara bisa menyimak dan memahami dengan lebih baik. Berikutnya kita lanjutkan pada sistem yang telah dikembangkan dalam aerasi maupun stripping
Jadi ada beberapa desain. Yang pertama adalah cascade. Jadi dibiarkan bahwa air itu jatuh melalui beberapa tangga atau beberapa step, sehingga nanti terjadi kontak dengan udara. Yang kedua adalah tower aerator, jadi bentuk tower atau silicon vessel yang diisi dengan packing material, kemudian air diterjunkan dari atas dispraykan, dan udara di blow atau ditiupkan dari bawah secara co-current atau counter current. Kalau counter current dari bawah udaranya, kalau co-current itu berarti dari atas sama-sama dengan air. Dan yang ketiga adalah plate aerator. Jadi ini hampir sama dengan cascade, tetapi air dijatuhkan pada plate-plate yang dia diberi lubang atau perforated horizontal plate, ya, sehingga diharapkan air menjadi terpecah-pecah lebih kecil dan kontak dengan udara lebih baik. Yang keempat adalah sprayer atau spraying. Jadi dengan cara bahwa airnya dispraykan membentuk kabut ukuran kecil sehingga permukaan kontak dengan air antara air dan udara itu menjadi lebih baik. Ini beberapa contoh tentang cascade aeration, tower aeration, plate aeration, and spray aeration. Jadi model-model lain silahkan saudara cari di referensi. Secara umum, tipe-tipe aerasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah diffuse aeration, yang kedua gravity aeration atau melibatkan gaya gravitasi, yang ketiga adalah mechanical aeration. Jadi yang diffuse ini memanfaatkan sifat difusivitas udara atau zat di dalam fasa, baik di air maupun di udara. Kemudian yang mechanical aeration itu menerapkan gaya mekanik sehingga tadi terjadi turbulensi dan kontak atau percampuran antara air dengan udara. Berikut adalah contoh diffuse aeration. Jadi ada 2, yaitu coarse bubble sama fine bubble. Ya, jadi ada 2. Nah, secara prinsip bahwa gelembung udara itu didifusikan ke dalam air sehingga nanti ada kontak antara air dengan udara. Di sini terjadi 2 hal. Yang satu gas aerasi atau aerasi, di mana nanti beberapa komponen di udara seperti oksigen bisa masuk ke air. Yang kedua adalah airstripping. Jadi sisa udara yang tidak masuk dalam air akan keluar sekaligus membawa pencemar yang ada di air. Di dalam diffuse aerasi kita memerlukan namanya diffuser. Ya, ada yang pabrikan seperti gambar berikut, atau bisa dibuat sendiri dari pipa yang dilubang sehingga pipa dengan perforated, ya. Jadi lubang-lubang yang dibuat ini akan berkaitan dengan efisiensi gelembung yang dihasilkan. Jadi makin kecil lubang itu berarti makin bagus gelembung yang dihasilkan, tapi nanti tekanan untuk mengeluarkannya menjadi semakin besar. Dan berikut adalah gravity aeration. Jadi pada dasarnya kalau air itu pada level yang lebih tinggi bisa diturunkan dengan cara gravitasi, membuat cascade, atau membuat tray aeration, dia ada plate yang perforated. Nah, prinsipnya adalah dengan dia turun, terjadi mixing atau terjadi turbulensi, sehingga memungkinkan untuk udara kontak dengan air lebih bagus. Yang perforated lebih bagus lagi karena air terpecah-pecah, sehingga udara ini bisa kontak dengan air menjadi lebih baik. Dalam aplikasinya, biasanya air akan dipompa pada level ketiga tertentu, kemudian diterjunkan secara cascade, ya, atau secara tray aeration. Ya. Ini biasanya menggunakan daya lebih besar karena harus memompa air ke level yang diinginkan. Kemudian ada spray aeration, jadi pada prinsipnya air itu dispraykan melalui nozzle, sama dengan yang lain, semakin bagus interaksi dengan udara, maka transfer masanya juga semakin bagus, udara masuk ke dalam air. Ya. Nah, tetapi perlu diingat bahwa kalau spray ini terlalu kecil,
maka potensi kehilangan air karena penguapan atau karena kabut dan hilang di bawah angin itu menjadi lebih besar. Biasanya spray aerator ini digunakan kalau air yang diolah cukup panas, ya, karena di samping untuk melakukan aerasi, ini juga bisa digunakan untuk mendinginkan atau menurunkan temperatur air yang diolah. Bentuk gravity aeration yang lain itu adalah pack tower. Jadi air yang diolah itu disemprotkan ke dalam pack, dalam tower yang di sana ada packet material berfungsi untuk memperbesar luas kontak antara udara dengan air. Ya. Nah, udara bisa disemprotkan atau di-blow dari bawah atau dari atas. Ya, kalau di bawah namanya counter current, kalau yang sama-sama dari atas namanya co-current. Nah, ini memang cukup mahal, tetapi ini biasanya lebih efektif karena ada media tempat bertemunya udara dengan air, dan itu tempat menjadi transfer yang baik. Ya. Nah, kadang-kadang ini juga bisa digunakan sebagai alat pengendali udara. Ya, jadi sekaligus berfungsi sebagai pengendali pencemar di air dan di udara. Jenis yang ketiga adalah mechanical aeration. Ya, jadi melakukan aerasi dengan mechanical, dengan pompa dan pengaduk atau dengan motor. Di sana ada blade. Nah, ini pengadukan ini menyebabkan turbulensi yang sangat tinggi. Nah, turbulensi ini akan memudahkan udara untuk bisa masuk ke dalam air. Ya. Jadi ini biasanya digunakan kalau mengolah air dalam jumlah yang sangat besar, ya, seperti di PDAM atau IPAL-IPAL industri. Baik, saudara-saudara, setelah kita pelajari tentang aerasi dan stripping, ini ada beberapa pengayaan semacam tugas yang harus saudara kerjakan. Jadi pertama, saudara membuat resume tentang hal-hal yang diperlukan dalam aplikasi praktis sistem aerasi, kemudian terutama tinjau dari efisiensi, loading atau beban yang bisa diolah, kemudian dimensi yang diperlukan, apakah terjadi clogging atau tidak, dan lain-lain. Jadi silakan saudara memilih salah satu. Jadi dari 4 ini ada gasket, ada tower aeration, ada plate aerator, ada spray aerator. Jadi setiap orang boleh memilih satu topik untuk membahas sesuai yang dinyatakan di atas itu. Dan ini untuk melatih dan mengayakan wawasan saudara dalam penerapan aerasi dan air stripping. Silakan saudara pelajari problem ini, kemudian lihat penyelesaiannya di buku Physical Chemical Treatment of Water and Wastewater, Sensiro Arcadio, Sensiro Gregorio, di tahun 2003. Ini cukup bagus pembahasannya. Atau kalau memang saudara ingin membahas sendiri, silahkan nanti dibandingkan dengan pembahasan dari buku tersebut. Dan mungkin ada beberapa alternatif aeration system, walaupun hampir sama dengan yang sudah kita bahas, tapi secara prinsip kami beberapa modifikasi dilakukan, seperti ada vacuum gas transfer system, ada deep well aerator, ada venturi aerator, ada bubble aeration, ada cone aerator. Ya. Ini yang vakum seperti bisa dilihat ini. Jadi ada pompa untuk menyedot sehingga dua-duanya vakum. Ini bisa mengurangi clogging dan mempercepat transfer, ya, proses alirannya, flow-nya. Ini sistem deep well aerator dan venturi aerator. Ya. Secara prinsip juga sama. Ini mengenhance atau meningkatkan fungsi kontak antara udara dengan air. Jadi silahkan saudara cari referensi di manapun untuk memperdalam ini. Dan yang terakhir dalam pembahasan kita adalah sizing of aeration basins and relationship to contact time. Jadi pada dasarnya waktu kontak itu nanti akan sangat diperlukan untuk menentukan volume reaktor, ya, atau volume unit
Jadi seperti kita pernah pelajari bahwa volume unit itu adalah perkalian antara debit dikalikan waktu tinggal air itu yang harus dipenuhi dalam unit reaktor. Untuk melihat hubungan antara waktu detensi, bagaimana menentukan waktu detensi, kemudian bagaimana menghitung volume reaktor, silakan saudara pelajari enhancement berikut. Ya, ini di contoh 9.10 di bukunya Sincero Arcadio dan Sincero Gregoria di Physical Chemical Treatment halaman 459. Baik, saudara-saudara sekalian, saya kira ini diskusi kita atau materi yang saya paparkan di kesempatan ini. Semoga saudara bisa mempelajari dengan baik. Jangan lupa untuk memperdalam pada referensi-referensi yang telah saya berikan. Semoga saudara tetap semangat, tetap sehat. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.